Cuman langit yang kita kenal di dalam Alkitab, itu ada 3, bukan 7. Langit ketiga, nggak ada langit keempat, 5, 6, nggak ada seterusnya, nggak ada. Cuman 3. Sebenarnya Tuhan mau ngomong, firman Tuhan ini mau bilang, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah itu menciptakan yang rohani dan yang jasmani, ya. Tapi sebelumnya tolong semuanya di-subscribe dulu ya YouTube-nya dan di-like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di-like. Surga dan neraka ini menjadi polemik, menjadi perdebatan bagi banyak teolog, pendeta, dan bahkan jemaatnya. Kalau lihat di Facebook, mereka saling nyinyir satu sama lain ya tentang surga neraka ini, tentang orang yang dibawa ke surga. Kali ini kita sedang mau cerita surga dan neraka yang alkitabiah, bukan yang dari versinya penglihatannya pendeta ini, atau ada pendoa syafaat dibawa ke surga, pendoa syafaat ada nabiah itu dibawa ke neraka, ada siapa lagi yang dibawa ke surga sampai bolak-balik 7-8 kali, misalnya begitu ya. Kita tidak membahas surga apa kata mereka. Jadi apakah surga yang di dalam Alkitab itu sendiri? Lihat, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 10, berdoa, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Ya, kenapa saya pakai bahasa Inggris, terutama The Net Bible? Karena dari The Net Bible nanti Anda akan melihat ternyata ada banyak sekali bahasa aslinya dari bahasa aslinya yang berbeda dengan terjemahannya. Nah, The Net Bible dia akan memberikan komentari, ini loh bahasa aslinya. Dan kalau menurut tradisi Yahudi ini seperti ini. Jadi akan dibuka di situ ya, di balik itu semua. Sekarang kita mau mengecek dari Alkitab, apa kata Alkitab? Bukan kata pendeta, bukan kata mimpi orang atau penglihatan orang, pengalaman pribadi orang. Sebab yang menjadi rujukan kita adalah Alkitab. Paling tidak, ini adalah cara saya memahami surga dan neraka di dalam Alkitab. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian kita menjadi kacau, menjadi rancu tentang surga ini. Karena pemahaman kita tentang surga ini berasal dari agama yang sangat kuno. Dari agama-agama Sanskrit, ya, agama-agama Babel, agama-agama dari Mesopotamia yang sangat kuno, yang paling tua. Ya, semua agama itu berasal dari Babel, ya, kecuali kekristenan. Bahkan Yudaisme pun berasal dari Babel. Sekarang kita mau tahu apa sih surga, apa sih neraka. Terminologinya harus kita ambil dari dalam Alkitab, tentu karena kita seorang Kristen. Kita tidak boleh mengambil terminologi dari KBBI. Kita bukan mengambil terminologi dari Webster. Mengapa? Karena terminologi kita harus dari Alkitab, ya, kecuali kita dalam terjemahan. Nah, kita harus cek yang benar. Kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Beresit bara Elohim et hasammayim wa et haaretz. Haaretz hayata tohu wa bohu wa kosek alpanetahum wa ruah Elohim merachefet alpanehamayim. Wa yomer Elohim yehi or wa yehi or. Dalam bahasa Indonesianya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudaraku, ketika saudara melihat kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata langit di dalam Kejadian 1 ayat 1, kalau saudara buka di dalam King James Version itu, cuman ada satu heaven. Tapi kalau saudara buka di The Net Bible, maka saudara akan menemukan in the beginning God created the heavens. Ada S-nya, artinya langitnya nggak cuma satu. Nah, kalau saudara tengok dalam bahasa Ibrani-nya, Beresit bara Elohim et hasamayim. Kata hasyamayim itu merupakan bentuk jamak plural, artinya lebih dari satu. Nah, di dalam Alkitab bahasa Jerman juga ditunjukkan ya, di Himmel itu plural, dan dia ada keterangannya, itu menunjukkan plural, bukan tunggal.
Jadi pada mulanya Allah menciptakan banyak langit, bukan cuma satu, ya, dan bumi, haaretz. Buminya cuma satu, jelas, ya. Itu yang pertama kali harus kita pahami. Pertama, kita akan memahami dulu yang cuma satu, yaitu bumi. Dan kalau saudara lihat di Alkitab, pemahamannya pertama, setan itu, iblis itu, malaikat itu yang memberontak kepada Elohim, dilempar dari paradiso ke haaretz. Haaretz itu bumi, ke bumi. Yang kedua, saudara akan melihat satu kenyataan bahwa Elohim memisahkan semua hal-hal yang begitu bahaya, kata memisahkan air dengan air itu, memisahkan bahaya dari bahaya, ya. God separate the violence. Kata mayim itu artinya juga bahaya di alam semesta, dan itulah haaretz. Ditulis juga sebagai haaretz, ya. Kemudian Tuhan menumbuhkan tanaman-tanaman di haaretz juga. Jadi kata haaretz itu, pertama, setan yang dibuang ke haaretz, kedua, haaretz tentang universe, alam semesta, ketiga, haaretz bumi kita. Itu semua haaretz. Sekarang kita mau lihat kata hasamayim atau heavens, banyak langit, bukan cuma satu. Lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi di dalam ayat 2, Paulus mengatakan ia mendapat penglihatan tentang paradiso, bahasa aslinya ya, langit ketiga itu dalam bahasa ini paradiso, yang ketiga. Jadi ada 3 langit, dan jumlah langit di dalam Alkitab yang sempat ditulis itu cuma 3, ya, nggak lebih dari 3, nggak ada. Oh, ada orang lihat langit ke-4, langit ke-5, langit ke-6, langit ke-7, nggak ada begitu ya. Jangan samakan dengan di dalam Islamologi, mereka mengenal 7 langit. Kemudian kalau ditanya 7 langit, terus mereka akan membuktikan, stratosfer, ionosfer, itu atmosfer itu. Berarti yang langitnya Muhammad itu ada di atmosfer. Karena mereka membuktikannya dengan atmosfer ada lapis 7. Cuman langit yang kita kenal di dalam Alkitab, itu ada 3, bukan 7. Karena Paulus mengatakan, Alkitab mengatakan, langit ketiga, nggak ada langit ke-4, 5, 6, nggak ada seterusnya, nggak ada, cuman 3. Dan Paulus pun mengatakannya, saya nggak tahu itu di dalam badanku atau di luar, hanya Tuhan yang tahu. Jadi dia mendapat penglihatan, bukan badannya di bawah, ya. Lalu langit-langit ini apa saja? 1, tempat di mana burung-burung ini berada di udara. Itu hasamayim, burung dan awan. Terus matahari, bulan, bintang ada di alam semesta. Nah, itu hasamayim juga. Lalu Elohim dengan semua ciptaan roh celestialnya, malaikat-malaikat itu ya, serafim, kerub, itu semua ada di hasamayim. Jadi hasamayim sebenarnya ada 2 arti. Hal yang bersifat jasmania, juga yang celestial. Dan itu dibagi oleh Alkitab. Kalau cerita hasamayim ini, kalau nggak cerita burung dan awan yang ada di langit, hasamayim ya menggunakannya. Atau matahari, bulan, bintang itu ada di hasamayim. Atau bilang Tuhan ada di hasamayim, Elohim itu ada di hasamayim. Selalu berkata seperti itu. Nanti kita lihat ya ayat-ayatnya. Sekarang kita lihat di dalam Matius 6, Tuhan mengatakan, kamu lihat burung di udara. Itu dari kata uranon atau hasamayim, sama ya. Burung di udara, jadi jelas. Jadi Alkitab mengatakan burung di udara. Yang kedua, di dalam Kejadian 1 ayat 14, matahari bulan itu ada di hasamayim. Jadi itu jelas, hasamayim tempatnya matahari, bulan, bintang. Itu ayat-ayatnya tadi. Lihat di dalam Yesaya 66 ayat 1, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Auton lege kurion, Uranos. Tuhan kata, Uranos moi tronos. Langit itu adalah tahtanya. Jadi apa? Itu suatu hal yang spiritual.
bumi adalah tumpuan kakiku. Dia bicara geo, haaretz adalah tumpuan kakiku. Mengapa Tuhan berkata begitu? Karena El adalah ruah, Theos adalah pneuma, Allah adalah roh. Sementara Yesus yang adalah Elohim, dia turun ke bumi. Makanya dibilang, langit adalah tumpuan kaki, adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Karena yang menjejakkan kakinya di bumi itu manusia, Yesus. Jadi, Hasam Mayim ini disebutkan di dalam Alkitab, ya, dalam 2 Korintus 12 ayat 2 tadi. Yang pertama adalah paradiso, the world of angel, dunia para malaikat, yang di dalam 2 Korintus 12 ayat 3, tentunya, paradiso yang dilihat oleh Paulus. Kemudian dalam Markus 12 ayat 25, Tuhan Yesus juga mengatakan, nanti di hari kebangkitan, kita itu akan hidup seperti para malaikat di Uranon. Kemudian, langit yang kedua, sky, universe, galaksi. Itu dalam Kejadian 1:8, 14, 15, tadi ayatnya sudah dibuka. Kemudian yang ketiga adalah burung di udara. Matius 6 ayat 26, dan banyak sekali ayatnya ya. Awan di udara, burung di udara, itu semua. Ya, di gambar ini, saudara kan lihat, langit tingkat pertama adalah burung di udara, langit tingkat kedua adalah universe, langit tingkat ketiga, itulah tempat Elohim, yang malaikat, makhluk celestial, itu ada di sana semua. Jadi saudara lihat gambar ini dalam Kejadian 1 ayat 1. Jadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya Tuhan mau ngomong, firman Tuhan ini mau bilang, Musa ini mau bilang, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, Allah itu menciptakan yang rohani dan yang jasmani. Ya. Sebelum ada rohani dan jasmani, itu cuma ada alfa. Karena Elohim berkata, akulah alfa, akulah yang awal dan yang akhir. Yesaya 48 ayat 12. Yehova Elohim berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Yesus juga berkata, akulah alfa dan omega. Ya. Jadi sebelum ada istilah jasmani dan rohani, cuman ada si alfa ini, yaitu Yesus. Dan nanti setelah semuanya selesai, cuman ada omega. Ya. Jadi pada mulanya Allah memisahkan yang jasmani dengan yang rohani. Kemudian kita akan lihat di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai ke 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi saudaraku, kalau saudara lihat di Wahyu 12 ini, bentuk tensisnya kan kalau di dalam Alkitab King James dan The Net yang bahasa Inggris kan kelihatan. Itu tensisnya adalah past tense. Jadi kalau saudara buka di dalam bahasa aslinya, maka tensisnya adalah auris. Auris itu artinya sekali terjadi di masa lampau, cuman sekali aja. Nah, ayat-ayat ini biasa digunakan oleh orang-orang Islam untuk menyerang kita bahwa nanti di surga kita itu ada perang. Nah, saya kasih tahu saudara, di surga kita perang itu dulu sekali, karena bentuknya ini auris, artinya terjadi sekali di masa lampau. Mikael and his angels fought against the dragon, ya, and the dragon and his angels fought back. Nah, kemudian dragon ini kalah, kemudian dilempar dragon ini beserta dengan pengikut-pengikutnya ke bumi. Ya. Kemudian saudara lihat gambarnya. Jadi pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan semua ciptaan Tuhan itu selalu indah. Saudara harus percaya bahwa yang Tuhan ciptakan itu indah. Tidak ada yang tidak indah. Kemudian ada perang di sorga. Dan dragon ini, malaikat yang kurang ajar ini kalah. Terus lihat, dilempar ke Haaretz. Setelah dilempar ke Haaretz, saudara buka di dalam Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kemudian bumi jadi kacau. Waktu itu belum ada yang namanya planet bumi, belum ada planet-planet. Sebab kata bumi itu adalah Haaretz. Haaretz adalah semua benda-benda jasmania, termasuk matahari, bulan, bintang, semua itu adalah Haaretz. Semua hal yang bersifat jasmania yang mempunyai dimensi ruang dan waktu, itulah Haaretz. Makanya Haaretznya jadi kacau. Nah, terjadilah Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong,
Ya, stop sampai situ aja. Bahasa aslinya, kata bumi belum berbentuk dan kosong itu bukan belum berbentuk ya, tetapi justru bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Ada kata hayatah. Hayatah itu artinya become, menjadi. The Net Bible, dia nulis bagus ya, now the earth was without. Jadi now, sekarang, sebelumnya bagus. Sekarang, now the earth was without shape and empty. Lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12, saudara akan melihat di dalam King James, itu ada kata Lucifer. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of morning. Kata Lucifer ini di dalam bahasa aslinya itu nggak ada, karena kata Lucifer ini merupakan terjemahan ya di dalam Vulgata, Alkitab berbahasa Latin yang diterjemahkan oleh Jerome sekitar tahun 380. Kalau saudara lihat di dalam The Net Bible, dia tidak mengatakan Lucifer, tapi the shining one, son of the dawn. Lihat ya, shining one, son of the dawn. Nah, saudara lihat, kata Lucifer ini, son of the morning. Di dalam Septuaginta, Alkitab yang berbahasa Yunani, ditulis Hoios Poros Proi. Kata Lucifer berasal dari Vulgata yang berbahasa Latin. Original namanya Lucifer adalah Hillel ben Shakar. Jadi di dalam Yesaya 14 ayat 12, kalau saudara buka Alkitab berbahasa Ibrani, kata Lucifer itu berasal dari Hillel ben Shakar. Artinya Hillel, anaknya Shakar. Ben itu kan kayak Yakub ben Ishak, ya. Ishak ben Abraham. Jadi Hillel ben Shakar. Artinya Hillel, the son of Shakar, anaknya Shakar. Artinya kalau saudara kata Hillel berasal dari kata Hel dan El, terpujilah El. Nanti saudara akan ketemu kata Haleluya, terpujilah El, Yehuwah. Ya, ketika Hellel ini dia mengambil puji-pujian itu yang seharusnya bagi El Yehuwah, tapi dia ambil sendiri di dalam Yesaya 14 selengkapnya itu. Kemudian Elohim Yehuwah ini dia bilang nggak boleh, tidak ada orang boleh mencuri kemuliaan, maka dia dilempar ke bumi. Jadi setiap kita yang mencuri kemuliaan Allah, sebenarnya kita adalah Hellel ya. Hillel ben Shakar ini dalam bahasa Arab itu namanya hilal, crescent moon ya. Dan memang Hillel ini the son of the dawn, itu crescent moon, son of the dawn. Jadi awal senja pertama kali itu ada senja, maka bulan sabit itu keluar ya. Tanggal 1, tanggal 16 berarti bulan purnama kan tanggal 15. Setelah purnama selesai, maka pertama kali keluar itu adalah bulan sabit. Itulah crescent moon, itulah Hillel ya. The dawn, yang pertama kali dari siang mau ke malam, itulah keluar. Dan itu disebut evening, atau dalam kata evening ini kalau sudah jadilah petang, jadilah pagi, itu Arab ya, jadilah petang itu Arab. Nanti kalau saudara lihat di dalam Kejadian 1, maka yang lebih kecil itu bulan itu menguasai malam. The crescent moon, the master of evening, master of Arab, dan memang dia disembah di tanah Arab. Waktu itu ya disembah di tanah Arab. Jadi Mesopotamia sampai Arab semua menyembah crescent moon, hilal. Ya, sampai hari ini setiap Ramadan orang-orang Muslim menunggu hilal crescent moon. Ya, setiap bulan baru, the early of the first night. Bahkan untuk merayakan Idul Fitri sebagai tanda dia nunggu hilal, ya kan? Nah, kita tidak akan membahas itu supaya tahu hubungannya. Kemudian Kejadian 1 ayat 2. Lihat ya, dalam bahasa aslinya haaretz hayatah tohu wa pohu wa kosek alpanet tehum. Ya, coba lihat, itu cerita tohu artinya vanity, pride, kesombongan, wapohu artinya emptiness, kekosongan, wakosek artinya darkness, tehum artinya the deep of the sea. Artinya apa? Di dalam kesombongan itu ada kesia-siaan, kekosongan dan kegelapan, dan the deep of sea itu adalah satu yang berbahaya. Nanti saudara akan lihat kata sea ini ya, kata laut ini. Jadi Kejadian 1 ayat 2, maka sekarang bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Itu bahasa aslinya seperti itu. Kita balik lagi ke gambarnya. Perang di sorga, kemudian iblis dilempar, Hillel ben Shakar dilempar ke bumi, kemudian bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Dalam Daniel 10 ayat 13 dan Efesus 6 ayat 12. Itu tentang pangeran-pangeran di udara, pangeran-pangeran kegelapan ya. Daniel 10 ayat 13 ini cerita tentang Daniel puasa 21 hari,
Kemudian Gabriel datang kepada Daniel, dia kasih tahu bahwa Mikael sedang perang lawan raja-raja Persia. Apakah itu yang dimaksud adalah raja-raja manusianya? Bukan. Itu adalah roh-roh jahat penguasa-penguasa raja-raja Persia. Ya. Kemudian dalam Efesus 6 ayat 12, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Nah, bingung lagi, penguasa di udara yang mana lagi? Nah, kita buka, lihat. Waktu iblis dibuang, Helel ben Sakar dibuang ke bumi, maka dia menjadi penguasa Sheol. Ya. Di dalam Yesaya 14 ayat 9 dibilang, dunia orang mati menunggumu, dan iblis menjadi penguasa di sana, dunia orang mati. Semua orang yang mati pergi ke Sheol. Ya, nanti saudara akan lihat bahwa semua orang yang mati di zaman itu, di zaman sampai ke zaman Yesus, maka orang yang mati itu akan pergi ke Sheol. Jadi sekarang ada Kingdom of God, ya, yang ada di bumi, yaitu Eden. Kalau saudara lihat, Tuhan Yesus menciptakan Taman Eden di bumi, itu adalah kerajaan Allah yang ada di bumi, kecil sekali. Cuman ada setengah dari Jazirah Arab. Kalau saudara lihat peta Arab, setengahnya itu adalah Eden. Seluruh bumi selanjutnya dikuasai oleh iblis, Helel ben Sakar dan para pengikutnya. Kemudian di bumi ini ada Kingdom of God, tetapi juga ada the Dark Kingdom, kingdomnya setan. Di dalam Sheol ini, di dalam kegelapan ini, itu ada yang namanya jurang maut. Kalau saudara buka dalam Wahyu 9 ayat 1 dan 11, Wahyu 20 ayat 1-3, 2 Petrus 2 ayat 4, Roma 10 ayat 7, Lukas 8 ayat 31. Itu ada jurang maut atau gua yang gelap. Di situ ada iblis yang paling kuat, namanya Abaddon atau Apollyon, itu ditahan di sana. Ya, ditahan di sana. Jadi di tengah-tengah Sheol, ada jurang maut lagi di dalamnya Sheol itu. Ya, Sheol itu di dalam bahasa Yunani namanya Hades. Ya, kalau saudara nonton filmnya Clash of Titans segala macam ada Hades. Nah, itulah Sheol. Ya, kita balik ke gambar yang pertama. Ada 3 langit. Tingkatan pertama adalah burung dan awan ada di langit pertama. Terus matahari, bulan, bintang atau universe itu langit kedua. Yang ketiga adalah paradiso. Paradiso adalah tempat Elohim dan makhluk-makhluk celestial ada di sana. Kemudian, saudara lihat, langit pertama dan kedua ini, itu dikuasai oleh Sheol, oleh kerajaan kematian, oleh kerajaan kegelapan. Mengapa? Karena iblis dibuang di sana. Ya, iblis dibuang ke bumi, ke Haaretz, dan dia kuasai itu kematian. Jadi sekarang, kalau saudara menghirup nafas, itu saudara sedang menghirup setan. Saudara sedang menghirup hawa kematian. Makanya kita semua mati di bumi ini. Jadi di manakah orang mati? Nggak jauh-jauh dari kita, nggak jauh-jauh dari tempat kita duduk, nggak jauh dari tempat kita berjalan, nggak jauh dari tempat kita tidur, nggak jauh dari tempat kita melakukan aktivitas. Kematian itu sangat dekat dengan kita. Jadi jangan sombong, karena kematian itu sangat dekat. Bahkan udara yang kita hirup pun itu mengandung kematian. Dan kematian itu makin kuat kerajaan kematian itu. Karena manusia menyerahkan, menghambakan dirinya kepada dosa. Ya, seluruh bumi itu dikuasai oleh kematian. Kemudian saudara lihat, Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Waktu Adam dan Hawa pergi keluar dari Eden, tidak ada manusia di Eden, dan Tuhan angkat itu kerajaan. Karena setelah itu manusia menjadi jahat, menjadi berbuat dosa dalam Kejadian 6. Itu diangkat Eden. Jadi udah nggak ada kerajaan Allah lagi di bumi ini. Begitu jahatnya. Sampai tinggal Nuh aja tuh yang nggak jahat. Tapi Tuhan Yesus bilang, ayo berdoa, minta kerajaan itu datang. Nah, kerajaan itu datang. Ya, saudara lihat tuh gambar petanya Indonesia. Kalau saudara berdoa, di tengah-tengah udara yang penuh dengan kematian di Indonesia, saudara berdoa supaya kerajaan Tuhan Yesus datang. Maka kerajaan itu mulai datang. Dan akhirnya kerajaan itu sampai seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan itu sampai seluruh bumi. Itu Tuhan ajarkan kita untuk berdoa. Kerajaan itu datang. Kita yang minta kerajaan itu datang. Kerajaan Allah itu datang di bumi. Itu begitu ya. Apakah kerajaan Allah itu?
Yesus bilang dalam Yohanes 18 ayat 36 bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan berkali-kali Yesus berkata demikian ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi saudara jangan nanti bingung tentang kerajaan Allah ini. Kerajaan itu bukan, oh Israel itu kerajaan Allah, bukan ya. Karena Yesus sudah berkata kerajaanku bukan dari dunia ini. Israel itu bukan kerajaan Allah, itu kerajaan dunia. Karena mereka menolak waktu di dalam 1 Samuel 8, kami minta raja, kami minta raja. Terus Samuel marah, terus Yehova Elohim dia bilang sama Samuel, mereka nggak menolak kamu, mereka tolak aku. Maka mulailah hari itu mereka mempunyai kerajaan manusia. Ya. Dan kalau saudara lihat, Tuhan Yesus berkata dalam Markus 9 ayat ke-45, dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di situ ada kata neraka, berasal dari kata Gehenna. Neraka berbeda dengan Hades. Kalau tadi itu Hades, yang kerajaan maut itu Hades. Nah ini neraka. Apalagi nih? Terus di Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, tadi ada Hades, ada Paradiso. Nah, sekarang malah ada langit yang baru, bumi yang baru. Terus ada neraka pula, ada Gehenna, neraka. Langit dan bumi yang baru ini berbeda dengan Paradiso. Neraka, Gehenna ini berbeda dengan Hades. Saudara, jangan sampai salah. Langit dan bumi yang baru ini bukan Paradiso. Terus, neraka dalam Markus 9 ayat 45, ini bukan Hades. Ya, hari ini kalau kita mati, kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka kita akan masuk ke Paradiso. Tetapi kalau kita tidak percaya Yesus, kita akan masuk ke Hades, automatically.